Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita pertama panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, yang dimana pada musim ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wabah virus yang sudah kita ketahui sejak 3 bulan yang lalu, bahkan bisa jadi 4 bulan yang lalu kita sudah mengetahui virus yang kita alami ini, yang menyebar di kalangan kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut atau menghilangkan wabah virus corona dari bumi yang kita cinta ini, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa keamanan bagi kita semua dan terjaga kesehatan kita semua sampai kematian kita tiba. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada junjungan teladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya yang kita sebagai pengikutnya insya Allah setia sampai kematian kita datang. Pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka saling nasihat menasehati, saling memberikan beberapa tausiah yang akan saya sampaikan, yaitu berkaitan tentang fikih, yaitu fikih wudu. Fikih wudu. Ya, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang dimana hadis ini ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, sebut saja orang tersebut adalah malaikat yang menjelma manusia, badannya bersih, pakaiannya putih, tidak kelihatan jorok atau kotor. Ya. Nah, perlu diketahui sebelumnya bahwa makhluk yang bisa menjelma manusia adalah malaikat dan setan. Ya. Malaikat dan setan ini bisa menjelma manusia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kapan malaikat itu menjelma manusia? Yaitu ketika dia yang di dalam hadis yang sebagai orang penanya tentang Islam, ya. Kemudian setan yang menjelma manusia. Kapan setan itu bisa menjelma manusia? Yaitu nanti di hari kiamat sebelum bumi ini hancur. Ketika Dajjal keluar dari belenggunya, Dajjal akan meminta kepada setan untuk menunjukkan bahwa si Dajjal ini yang dusta bisa menghidupkan kedua orang tua. Maka Dajjal nanti minta tolong kepada setan. Setan ini menjelma sebagai manusia yang dimana kedua orang tua yang bangkit dari kuburnya. Ya, itu saja makhluk yang bisa berubah atau menjelma manusia. Kita lanjutkan hadis yang malaikat Jibril ini menjelma manusia. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, akhbirni anil Islam." Ya, wahai Rasulullah, Nabi Muhammad, kabarkan aku tentang Islam. Islam itu apa sih? Kemudian Rasulullah menjawab, Al-Islamu antashhada Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa antashhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian berikutnya Rasulullah menyambung, wa tuqimas sholata, dan kamu mengerjakan sholat, wa tasuma ramadana, dan kamu melaksanakan ibadah puasa Ramadan, wa tahujjal baita, dan kamu berhaji. Dan kamu membayar zakat. Terakhir, dan kamu menunaikan ibadah haji. Nah, dari hadis ini Jibril yang bertanya tentang Islam itu, maka disimpulkan oleh para ulama ini masuk ke dalam rukun Islam. Itu yang harus kita hafalkan, ya. Rukun Islam menjadi ada 5. Yang pertama apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, membayar zakat. Yang kelima, pergi haji jika mampu. Pada hari ini, ya, saya akan memperdalam tentang sholat. Nah, sebelum sholat, apa yang harus kita lakukan? Ya, yaitu berwudu. Apa itu berwudu? Yaitu menggunakan air untuk membasuh apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari anggota tubuh kita, ya. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, apabila kalian ingin melaksanakan sholat, ya, famsahu, maka basuhlah wajah kalian. Nah, di sini para ulama memperinci wajah itu. Di dalam wajah itu ada apa saja? Ada mulut, ya, ada hidung, nah, ada muka, ya, muka yang di lingkaran sini ini yang
saya dengan jari saya ini namanya wajah, namanya kalau kita kenal ya namanya muka. Ya. Kata Allah, basuhlah wajah kalian, yaitu pertama adalah sebelum membasuh wajah, Rasulullah mengajarkan kita yaitu menyela-nyela jari jemari dulu ya. Seperti kita sekarang ini ya, cuci tangan ya, maksudnya cuci tangan yaitu mencuci jari jemari kita, menyela-nyela ya. Tuh, yang pertama menyela-nyela sebanyak 3 kali ya. Tuh, ini sebelum kita sholat ya, wudhu. Kemudian jangan lupa baca basmalah. Basmalah itu ya bismillah ya. Dan setelah itu mengambil air ya, boleh dengan tangan kanan, kemudian dimasukkan dalam mulut. Nah, ini yang tadi dikatakan wajah itu, mulut adalah masuk ke dalam wajah. Kemudian apa ketika air masuk ke dalam mulut? Air itu diapakan? Apa kita minum? Ya tentunya tidak kan. Kita mau sholat atau haus nih. Jadi kalau air masuk ke dalam mulut harus dikumur-kumur, matmado. Apa sih kumur-kumur itu? Yaitu memutar-mutar air di dalam mulut ya. Bisa kan caranya? Ya, kalian tentu lebih bisa daripada saya ya. Tuh, diputar-putar ya, atau bahasa kita berkumur-kumur itu dikocok-kocok di dalam mulut dengan lidah kita ya. Itu namanya berkumur-kumur ya. Kan kita sudah biasa kalau kita sikat gigi iya kan, odolnya masuk ke dalam mulut kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita telan odol itu? Ya tentu tidak ya. Tentu dikumur-kumur, artinya dikocok-kocok biar kotoran gigi itu ya kebuang. Kemudian setelah kumur-kumur baru kita buang, sembur ya. Tentunya semburnya buangnya ke tempat pembuangan ya. Tuh, ini kalian nih untuk kelas 2 dan kelas 3 ya. Kalau di sekolah atau di masjid ya, ya kadang-kadang di tempat wudhu aja masih bercanda ya, main air iya kan. Tuh ya, nanti ada kena marah sama pengurus masjid ya. Jangan bercanda di tempat wudhu nih, terutama kelas 2 dan kelas 3. Kalau dikasih tahu besok diulangin lagi ya, diulangin lagi ya. Jangan ya, kalau di masjid itu bukan untuk bercanda, apalagi tempat wudhu. Nanti kalian hanya basah, nanti dilihat pengurus, ini kalian mandi atau wudhu. Nah ya kan, pulang ke rumah dilihat orang tua, aduh anakku kenapa basah ini, siapa yang nyiram kamu? Nah, kok yang kamu disiram padahal kamu sendiri yang bermain air ya. Jadi berwudu bukan untuk bermain air. Kapan saja kita bisa main air, tapi kalau di tempat wudu jangan bermain-main ya. Kenapa? Kalau kita bermain-main di tempat wudu, kemudian wudunya asal-asalan, pahala kita menjadi hilang, sayang ya. Tuh, guru kalian di sekolah sudah mengajarkan wudu yang benar, malah kalian untuk main-main ya. Lanjut, tadi sudah ya berkumur-kumur. Nah, sebenarnya ada air yang berbarengan dengan masuk ke dalam mulut, dan juga air yang bersamaan masuk ke dalam hidung ya. Dihisap juga air itu dengan hidung. Apa yang dilakukan kalau air sudah dalam hidung? Itu namanya istinsak. Istinsak itu menghirup air dengan hidung ya. Memang kalau yang tidak biasa ya terasa pedih di kepala ini kemasukan air, tapi ketahuilah bahwa itu yang diajarkan oleh Nabi kita dalam
berwudu. Memasukkan air ke dalam hidung namanya istinsyak. Kemudian mengeluarkannya air dari hidung dan dari mulut secara berbarengan atau bergantian. Hidung dulu boleh, mulut dulu boleh, ya silakan. Ya, kemudian hidung kita dikeluarkan, dipegang dengan hidung kita dipegang dengan tangan sebelah kiri, ya. Kemudian urutannya apalagi masih seputar itu, ya. Kemudian urutannya apa setelah berkumur-kumur menghirup air dengan hidung? Yaitu membasuh wajah. Apa sih membasuh? Membasuh itu ya seperti telapak tangan kita basahin, kemudian kita usap wajah kita. Ya, ini batasan wajah sini ya. Nih yang lihat jari Mister ya. Tuh, lihat jarinya. Ya. Tuh. Ya, ini namanya wajah. Membasuh wajah sebanyak 3 kali, maksimal 3 kali ya. Kalau sekali boleh nggak? Boleh ya. Nah, kemudian menyela-nyela jenggot bagi laki-laki, terutama bapak-bapak ya, yang punya jenggot, menyela jenggotnya. Kalau yang nggak ada jenggot gimana? Ya sudah, berwudu sesuai kemampuan kalian saja ya. Nanti kalau kalian sudah, ini terutama laki-laki, nanti kan kalian jadi orang dewasa. Kalau sekiranya Allah kasih panjang umur, kalian menjadi bapak-bapak, nanti ada jenggot, ya, piara jenggot, ya, jangan dipotong jenggot itu, jangan dipangkas, ya. Itu Nabi SAW mengajarkan kita, ya, wajib kita pelihara jenggot. Kalau dipotong nanti kalian melanggar perintah Nabi, ya. Itu juga jenggot membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau kalian jantan laki-laki, piara jenggot, ya. Kalau udah ada jenggot, orang mengatakan kita waria, tidak mungkin. Nah, tidak ada waria yang berjenggot, ya. Tuh khususnya bagi laki-laki, ya, piara jenggot, ya. Setelah membasuh wajah, apalagi? Yaitu membasuh tangan, ya, terutama sebelah mana dulu, kanan atau kiri? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, siapa nih yang udah biasa wudhu, terutama kelas 3 nih, kelas 3 udah paham tentang wudhu, ya, yaitu pertama sebelah kanan dulu, ya, dibasuh itu ya diusap, ya, seperti ini sampai siku. Mana itu siku? Ini siku, ini namanya siku, ya, tuh. Tapi sebelum membasuh tangan sampai siku, di sela-sela dulu jari kita seperti ini, di sela-sela, ya, jemari kita, kemudian kita basuh sampai siku. Habis sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, ya. Boleh 3 kali, jadi hitungannya kanan kiri 1, kanan kiri 2, seperti itu hitungannya ya, dan seterusnya. Ini jadi 1 hitungannya, 1 barengan, ya. Kemudian setelah membasuh tangan, ya, kemudian yaitu membasuh kepala, ya, membasuh kepala, ya. Mana sih bagian kepala itu? Ya, kepala itu ini, kita sekeliling kita pakai peci nih sampai ke belakang. Tempat tumbuhnya rambut, ya, itu namanya kepala. Ya. Tempat tumbuhnya rambut. Ya, rambut atas ya, rambut atas. Ya, ini tempat tumbuhnya rambut. Ini namanya kepala. Ya, kemudian kita usap nih, ya, dengan air. Kita basahkan dulu tangan kita, jari telapak tangan kita, kemudian kita usap, ya, dari depan tempat tumbuhnya rambut, ya, dari depan sampai ke belakang. Ingat tuh, jangan diubun-ubun saja,
Karena kepala itu rambutnya bukan diubun-ubun, ya kan? Jadi depan sampai ke belakang, tuh diusap ya. Tuh, kemudian balik lagi dari belakang ke depan, ngambil balik lagi. Nah, setelah balik lagi mengusap kepala, kemudian jari-jari kita masukkan ke dalam lubang telinga, ya. Kemudian membersihkan daun telinga ini dengan jari kita, ya. Masih tadi satu usapan, satu paket dengan kepala, ya. Kan jari kita masih basah, ya. Jari kita masih basah, mengusap daun telinga, ya. Tuh, mengusap daun telinga. Tuh. Nah, bagaimana dengan perempuan? Kalau perempuan juga sama, ya. Kalau di tempat umum berwudunya, usahakan di kamar mandi wudunya, ya. Itu untuk perempuan, ya. Kalau di tempat umum, di luar rumah, di terminal, di puncak, ayo, siapa yang jalan-jalan ke puncak? Ayo. Nah, wudunya gimana di puncak? Kan airnya banyak sono, bahkan air terjun, ya. Air terjun bisa buat wudhu, tapi tengok-tengok dulu ada orang nggak yang ngintip nih, yang perempuan nih. Kalau ada yang ngintip, ya wudhunya di kamar mandi, jangan di tempat air terjun, ya. Kemudian wudhu di tempat wisata, itu namanya tempat umum yang dimaksud oleh saya, ya. Ini khusus yang perempuan, ya, yang pakai jilbab. Jadi usahakan kalau di tempat umum, wudhunya di dalam kamar mandi sendiri-sendiri, jangan berbarengan, ya. Nanti berbarengan nanti saling malu-maluan, itu ya, saling lihat-lihatan tuh, ya. Nah, kalau di wudhu di rumah sendiri, di dalam rumah sendiri, silakan bebas meriah, sukaria, lepas, ya. Nanti mengusap daun telinganya, ya. Itu tadi sampai mengusap daun telinganya. Nah, setelah kepala kemudian telinga, kemudian diakhiri dengan membasuh kaki, ya. Membasuh kaki hingga mata kaki, ya. Kaki itu batasnya dari setengah betis sampai mata kaki, ya, sampai mata kaki, atau kemudian menjela-jela jari kaki, menyela-jela jari jemari kaki, ya, tidak sampai dengkul, ya, setengah betis, ya. Nah, kaki sama dengan tangan, kita dahulukan sebelah kanan dulu, kemudian dilanjutkan sebelah kiri. Kalau kalian tidak tahu mata kaki, yaitu mata kaki itu yang sebelum telapak kaki itu ada yang jendol-jendol. Nah, itu namanya mata kaki, ya. Usahakan diusap, jangan kelewat, ya. Kenapa emang kalau kelewat? Nah, nanti di alam kubur terancam dia, ya. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat, ya, di sebuah kuburan. Rasulullah mendengar ada orang teriak. Kemudian Rasulullah bercerita kepada sahabatnya, wahai, kalian dengar gak ada orang yang teriak di dalam kubur itu? Saya tidak mendengar, wahai Rasulullah, jawab sahabat. Sebenarnya siapa mereka itu, wahai Rasulullah? Mereka itu adalah, salah satunya adalah berwudu, mata kakinya dilewat, tidak dibasahi. Nah, jadi orang yang berwudu, mata kakinya dilewat, tidak diusap, dia akan terancam kena siksa kubur, ya. Wailul, kata Rasulullah, wailul lil aqabin, celaka orang yang berwudu tapi mata kakinya dilewatin, tidak dibasahi, tidak diusap, ya. Celakanya kenapa? Dia akan disiksa nanti di alam kubur sampai teriak-teriak, aduh sakit, minta tolong kepada orang tua, ya kan? Orang tuanya juga sudah
meninggal. Siapa? Kalau sudah di alam kubur tidak ada yang dapat menolong kecuali Allah. Nah, bagaimana kalau Allah menyiksa kita gara-gara wudhu, ya, mata kakinya dilewatin, ya, dilewatin, tidak diusap dengan air wudhu, ya, itu kita harus perhatikan benar-benar, ya, terutama anak kelas 2 nih, tingkat kelas 2 dan kelas 3. Mesti ingatkan kembali, biasanya bercanda, loh ada yang kelewat. Kadang-kadang kalau bercanda, ya, wudhunya salah-salan, ya, habis wajah langsung kaki, atau habis tangan langsung wajah, ya, tuh, ya, terutama kalau ke masjid, ya, kalian harus perhatikan. Nah, inilah urutannya tata cara berwudu, ya, kalian harus pahami ya urutannya, ya, gitu. Nanti kalian bisa bertanya-tanya kepada ahlinya, ya, kepada orang yang pintar dalam masalah wudu. Bisa bertanya kepada saya ataupun orang atau ustadz-ustadz atau kiai yang memang spesialis, yang ahli dalam masalah fikih wudu, ya. Kemudian setelah wudhu selesai, apa kita langsung pergi ke tempat sholat, ya. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita doa setelah wudhu, ya. Sudah hafal kan doanya, terutama anak kelas 3 nih, udah hafal doanya, ya. Kalau kelas 2 masih anget-angetan, ada yang hafal, ada yang lupa, ada yang setengah-setengah, ya. Doanya seperti ini, doa setelah wudhu: asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin, ya. Itu doa setelah wudhu. Kemudian kita melaksanakan yang berikutnya, yaitu sholat, ya, sholat 5 waktu tadi yang masuk ke dalam rukun Islam yang kedua, yaitu mendirikan sholat. Syarat sahnya sholat adalah berwudhu. Nah, bagaimana kalau kita sudah wudhu kemudian kita buang air? Ya, sakit perut, yang kebelet, ya kan, buang air kecil atau buang air besar. Maka setelah itu, setelah buang air kecil dan buang air besar, kalian berwudhu lagi. Kenapa? Karena buang air besar dan buang air kecil ataupun keluar gas dari belakang kita, dubur kita, itu membatalkan wudhu, ya. Banyak hal-hal yang membatalkan wudhu, ya, diantaranya buang air kecil atau buang air besar, ya, kemudian buang gas, ya, kemudian kalau di Timur Tengah itu makan daging onta, itu batal wudhunya. Nah, di Indonesia ini kan kita tidak pernah, bahkan jarang-jarang atau tidak pernah makan daging onta, ya kan. Tuh, jadi mungkin untuk yang makan daging onta khusus yang tinggal di Timur Tengah aja, karena kemungkinan daging onta tersebar jual beli di sana. Kalau di kita mungkin jual beli daging onta harganya kita tidak sanggup untuk belinya, ya. Itu salah satunya makan daging onta, itu membatalkan wudhu. Kemudian apalagi kalau bagi pasangan suami istri, ya, berhubungan intim, itu membatalkan wudhu, ya, dan lain-lainnya nanti bisa kalian tanyakan kepada ahli tentang wudhu, ya. Lanjutnya kita mendirikan sholat, ya, dalam urutan rukun Islam itu, ya. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan, lanjutan rukun Islam, bayar zakat, kemudian terakhir pergi haji jika mampu, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti
Bagi kalian yang ingin bertanya seputar wudhu, tata cara wudhu yang dalam masuk rangkuman fikih wudhu, kalian bisa bertanya dan bisa bertanya di sini. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau memang ini terlalu panjang. Ya, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan ada pengumuman, yaitu bahwasanya SDIT Al-Hikmah dan TK Al-Hikmah menerima, dan Masjid Al-Hikmah ya menerima hewan kurban, ya, hewan kurban, ya, info Idul Adha. Bagi yang ingin berkurban bisa menghubungi TU Al-Hikmah, ya. Jangan lupa ya subscribe ya video ini, subscribe, like dan share di YouTube Al-Hikmah, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, dari candaan ataupun yang serius untuk kalian, ya. Mohon maaf sekali, ya. Mister akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.